Halo guys, welcome back to my YouTube channel Wahyu Taufiq Rahman. Video kali ini kita bakal ngebahas sebuah sepeda. Ini sepeda daily gua, dan mungkin sebelumnya ada yang pernah nonton sepeda ini di video sebelumnya gitu ya. Tapi di sini kita bakal bahas satu persatu detail upgrade apa saja yang gua lakukan di sepeda ini. Dan ya, ini adalah FNN Monsoon seperti di video sebelumnya juga gitu ya. Ini frame-nya nggak ganti, masih Monsoon Black Edition. Ada goldnya juga di tulisannya tuh, sama di pengunci lipatannya itu warna gold. Sisanya black glossy, ada glitternya juga ya. Nah, untuk saat ini gua rasa sepertinya udah cukup upgrade semuanya gitu ya. Jadi ya mungkin ini udah cukupan banget buat gua, dan gua nggak tahu apa lagi yang harus di-upgrade di sepeda ini. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan ada merekomendasikan untuk upgrade sesuatu part, boleh tulis-tulis di kolom komentar ya. Oke, kita mulai bahas detail aja spesifikasinya seperti biasa. Jadi mulai dari depan atas dulu nih. Di sini ada drop bar. Ini drop bar standar, udah dibahas juga sebenarnya di sebelumnya gitu ya. Ukurannya di 25,4 compact, yang versinya compact. Jadi sangat cocok untuk sepeda lipat gitu ya. Nah, ini untuk stemnya sendiri ataupun handle postnya kita pakai dari FNHON yang ini 4 pengunci gitu ya, 4 baut. Dan handle post ini tuh mungkin agak lumayan langka gitu ya di pasaran untuk saat ini. Lanjut untuk ke drifter. Di sini kita pakai Shimano 105. Kalau sebelumnya di video sebelumnya kita pakai Tiagra ya. Ini udah upgrade kita ke Shimano 105. Bear tab-nya di sini kita pakai Brooks. Jadi ini bear tab Brooks yang bukan yang leather, kalau nggak salah cambium ya. Ini lumayan nyaman, udah gue pakai ya lumayan jauh juga lah. Kondisinya masih bagus sih, awet, cuman ada perubahan warna aja lah ya. Terus di sini untuk cyclocom pakai Magene C406, hibahan dari sepeda sebelumnya juga, jadi kita tetap pakai ini. Terus untuk end cap, bear tab-nya di sini pakai Meroka ya. Handle post tadi sudah dibahas, ini FNHON lipat kanan atau lipat luar, jadi masih bisa dilipat walaupun pakai drop bar. Di sini kita bolongin ya untuk kabel innernya. Nah, ini ada kita bor, dan di bagian atasnya kabelnya juga masuk ke si drop barnya ini. Jadi yang kita bor adalah drop barnya di sini nih, di bagian sini itu kita bor. Bagian sini dibor, bagian sini dibor, kabel masuk ke dalam ini drop bar. Terus di bagian bawah drop barnya juga kita bor untuk ngeluarin kabelnya dan masuk ke sini gitu ya. Ini keluar di sini. Jadi rapih lah, nggak kelihatan kabel-kabel di sini. Lanjut ke headset. Di sini kita pakai Light Pro bearing. Ini kalau nggak salah bawaan frame-nya. Terus front block kita nggak pakai karena nggak ada front block yang cocok. Mungkin teman-teman yang punya rekomendasi front block boleh direkomendasikannya di kolom komentar. Tapi kayaknya mentok juga nih sama lampu. Lampu kita pakai Cat Eye AMPP 400. Bracketnya juga pakai Cat Eye. Forknya masih standar. Ini dari FNHON ya. Ada tulisannya Slipstream di sini. Alloy. Nah, mungkin ini sih yang sebenarnya masih pikiran pengen gua upgrade ke karbon punya gitu ya. Kayaknya punya Wacaco ada yang buat 451 disc brake ya. Tapi buat teman-teman yang udah pakai fork karbon Wacaco, boleh dong testimoninya seperti apa gitu ya. Oke, ini frame-nya masih alloy. Terus lanjut ke wheelset. Wheelset di sini pakai Prime Carbon. Ini sempat kita bahas, sempat kita unboxing juga gitu ya. Ini wheelset udah lumayan jauh juga, dan so far nggak ada masalah ya, nggak ada isu goyang, masih tetap loncer, terus nggak ada crack ya, amit-amit jangan sampai crack. Dan ya ini cukup ringan lah ya karbon. Seperti biasa, untuk teman-teman yang mau pakai wheelset karbon, gue merekomendasikan untuk masang seal karet di sini ya. Jadi ini pakein O-ring agar air nggak masuk, dan kalau teman-teman ngencengin si pengunci valve-nya ini tuh nggak menggores atau merusak si wheelset karbonnya ya. Oke, lanjut untuk ke disc brake-nya ya. Jadi di sini kalipernya kita pakai X-Stage semi hidrolik. Ininya hidrolik tapi kita masih pakai mekanik kabel karena si drop barnya masih mekanik ya. Untuk piringan cakramnya masih bawaan wheelsetnya. Ini pakai central lock kayak gini, jadi nggak gua ganti.
Lanjut ke fender. Nah, ini fender yang agak lumayan langka ya. Ini adalah fender turn performance 451. Jadi ini punya turn sebenarnya, cuman kalau dilihat, wadaw, ganteng banget sih. Fender ini matching banget sama si sepeda ini gitu ya. Ini banyak yang nanyain untuk pembelian si fender ini, tapi udah sangat jarang ya ada yang punya. Kalaupun ada, harganya nggak masuk di akal gitu. Jadi mungkin fender ini secara normal harganya sekitar di 400 sampai 500 ribu ya kalau nggak salah. Sekarang ada yang jual sampai di 800, bahkan ada yang 1 juta ke atas. Jadi kayaknya ya itu juga apakah scam, gue nggak tahu di Tokopedia dan Shopee itu berapa ada yang jual seperti itu. Lanjut ke bagian frame. Ya, ini frame setnya F&N Monsoon seperti biasa. Ini dia penampakan detailnya. Ini ada glitter-glitter, ini bukan debu ya, tapi memang glitter-glitter kayak gitu. Tuh, ini kalau ini baret nih, baret tipis-tipis. Nah, ini tuh ada glitter-glitternya dan ada baret-baret halus juga di sini, makanya sepertinya pengen di coating karena ini udah lama kita pakai tempur ya. Seperti ini penampakan frame-nya. Ini frame-nya alloy ya. Kunciannya ada di sini. Ini juga nanti kalau dibuka bakal jadi belah dua gitu. Seperti ini penampakannya untuk frame-nya. Monsoon Black Edition yang ada emblem goldnya kayak gini ya. Nah, ini emblemnya gold kayak gini. Oke, lanjut ke seat post. Seat post kita pakai Light Pro Carbon yang Dove ya. Jadi agak matching sama wheel set karena Dove juga nih. Sama mudguard atau fendernya juga Dove. Jadi kita pakainya Light Pro yang Dove. Nah, untuk saddle kita pakai saddle keturunan berbagai macam sepeda. Ini saddle udah pindah-pindah dari sepeda gua 360. Terus apa lagi? Dari 360, Pikes, FN Hon Gas, FN Hon Blast. Kita pakai saddle ini. Jadi ini kondisinya udah lumayan, udah break in banget tuh. Udah empuk dan ada beberapa lecet nih sama noda. Ini kita pakai GIS serinya, gue lupa banget serinya apa. Ini nggak ada serinya juga di sini. Ya intinya ini saddle GIS leather. Jadi perawatannya seperti biasa, gue pakai balm Raider. Nah, ini udah ke break in menyesuaikan dengan postur pantat gue ya. Untuk lampu di sini pakai Meroka ya. Ini kalau nggak salah smart lamp deh. Jadi kalau ngerem dia hidup sendiri gitu ya. Kalau kita nggak ngerem, cuman standby aja lampunya. Oke, lanjut ke bagian group set ya. Jadi group set di sini gado-gado. Tadi kalau di Brifter ini pakai Shimano 105. Terus crankset kita pakai Shimano 105. Ini yang size-nya 5339T. FD-nya kita pakai Tiagra. FD-nya masih Tiagra dan so far nggak ada masalah di match sama si Brifter 105, masih smooth untuk switching perpindahan giginya. Terus pedal ini kita pakai pedal yang keturunan juga, Ting Rider Multi Clip. Ini bisa clip MTB, bisa flat, dan ini sangat loncar. Ini pedal idola gue juga nggak tahu ini masih ada yang jual apa nggak barunya gitu ya. Kalau ada mungkin pengen juga buat sepeda-sepeda yang lain pakai Ting Rider ini. Bobotnya ringan, CNC alloy, tapi loncar banget, kokoh, rigid nih pedal. Lanjut ke chain atau rantai, di sini kita pakai KMC DLC 11. Ini yang edisi hitam ada strip merahnya, cuman ini sempat disambung pakai DLC black, sama-sama serinya DLC 11. Ini yang full black karena kurang panjang kemarin. Tapi karena serinya sama jadi aman masuk. Nah, lanjut lagi ke RD. Ini bener-bener grup set gado-gado. Kita pakai Ultegra di sini. Ini RD-nya Ultegra. Tadi Brifternya masih di 105 11 speed. Dan ini juga so far nggak ada permasalahan, switching gearnya smooth. Kita kawinkan antara Ultegra sama si 105, so far aman, smooth, nggak ada permasalahan di kita perpindahan RD-nya ya. Terus di sini untuk catch bawahnya ini udah kita ganti pakai LTU yang karbon. Jadi pakai OSPW. Ini karbon seperti ini. LTU ini tutnya, gue lupa ini tutnya berapa, lumayan besar ya.
ya sebenarnya nggak ada ngerasain perubahan power yang gimana-gimana sih untuk ini, paling lebih loncat aja ya. Karena sebelumnya juga gue pakai pulley tripik di cage bawaannya, jadi ya nggak terlalu berasa, paling karena ini pulley-nya besar, jadi lebih kerasa agak sedikit ringan aja di kayunya gitu ya. Tapi ya kalau di compare sama harganya kurang worth it lah ya. Kalau misalkan crankset BB sama sini hubnya masih yang biasa gitu ya. Jadi kalau mau yang upgrade cage kayak gini ya pastikan antara crank, BB sama hub itu tuh udah ya setidaknya lebih baik ketimbang sama si pulley-nya ini. Oke, tadi kelewat untuk BB di sini kita pakai Ultegra ya. Agak susah kelihatannya. Ini BB-nya kita pakai Ultegra. Terus untuk sprocket di sini kita pakai 11 speed punya Shimano. Nyampe karatan kayak gini ya. Udah jarang dipakai nih setelah dicuci. Ini pakai Shimano, gue lupa 1130T ya. Ini serinya lupa seri apa, tapi ini untuk size sprocketnya ini di 1130T ya, untuk yang paling besar. Nah untuk wheelset sama dong pastinya, pakai wheelset carbon prime, kaliper belakang juga sama, piringan disknya juga sama, fender juga sama. Ini punya Turn Performance 451, dan lihat betapa gagahnya fender ini ya. Pantes agak most wanted nih di pasaran untuk si Fender 451 ini. Nah kalau dilihat dari atas ini bener-bener keren. Keren banget. Nah ini kurang presisi ya. Ini karena kegeser-geser nih. Seperti biasa gue pengennya yang perfect ya. Jadi pengen rapih gitu. Dan ya ini Fender keren banget. Bentukannya seperti ini, tipis dan nggak kelihatan kayak fendernya itu tuh merusak penampilan si sepedanya ya. Oke, kayak gitu untuk spesifikasi detail si Evenhon Monsoon yang sejauh ini adalah spek yang paling tinggi untuk si Monsoon ini gitu ya. Sebelumnya kita pakai Tiagra 2x10 dengan wheelset XLR 8 gitu ya di video sebelumnya. Ini kita upgrade, ada beberapa part yang kita upgrade. Crankset kita upgrade, terus RD kita upgrade ke Ultegra, wheelset kita upgrade ke Carbon Prime. Terus untuk drifter juga kita ganti Shimano 105, sisanya masih sama. Jadi yang ketinggalan belum diganti dari video sebelumnya adalah frame, handle post, udah itu aja. Sisanya kita upgrade. Sama drop bar ini ya. Drop bar kita masih pakai yang di video sebelumnya juga. Cuman kita ganti bar tabnya. Oke, mungkin itu aja untuk spesifikasi detail si Evenhon Monsoon versi drop bar ini. Jadi sepeda ini cukup nyaman. Kemarin kalau ada yang nonton Anemos di video sebelumnya, boleh cek di list video gua. Itu berbarengan juga gua ngerakitnya. Jadi kalau Anemos itu tuh buat kebut-kebutan gila banget, enak banget karena secara geometri lebih nunduk juga. Lebih enak di-push karena frame-nya juga chromoly. Tapi untuk si Evenhon Monsoon ini selain kita bisa ajak kebut, dia diajak santai juga masih enak. Makanya ini yang gue pertahankan dan si Anemosnya yang gue jual gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari sepeda yang buat kebut-kebutan, bisa santai, bisa nanjak juga enak, ini cocok banget sih untuk si Evenhon Monsoon di setup seperti ini ya. Dan penampakannya juga ya ganteng lah ya, nggak terlalu memaksakan juga sih, gue ngelihatnya oke aja, fine, dan so far nyaman banget pakai sepeda ini. Oke, kalau untuk perhitungan budget ya teman-teman bisa menyesuaikan, bisa hitung-hitung sendiri dari frame, wheel set, group set bisa menyesuaikan juga sama group set idolanya teman-teman gitu ya. Dan ya sisanya palingan gue sharing bahwa Evenhon Monsoon bisa dibikin drop bar seperti ini gitu ya, dan ya nyaman juga gitu. Bahkan mungkin kalau di compare sama pakai road bike juga secara geometri ini menyerupai ya, walaupun tetap again road bike itu tuh wheelsetnya besar sehingga ya mau sekuat apapun kita mengayuhnya pakai sepeda 20 inci ini ya pasti bakal ada gap lah ya untuk power yang tersalurkan gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Oke, buat teman-teman yang mau ngerakit sepeda seperti ini atau konsultasi bisa langsung hubungi aja di Instagram gue cantumkan di deskripsi di bawah. Thank you for watching, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thank you teman-teman, salam sehat bersepeda.
Oke, sedikit tambahan aja, kita belum tes video suara ya, seperti biasa. Kita coba sekalian tes kelancaran dan suara wheelset dari si Prime ini. Kita tes ya.